Trump membuat Iran panik sepanjang malam dengan menempatkan Teheran di bawah tekanan politik yang tidak diharapkan oleh rezim tersebut. Pada hari Sabtu, 9 Mei 2026, krisis di Selat Hormuz menjadi semakin berat karena Gedung Putih mulai memperlakukan pemerasan Iran sebagai persoalan yang harus dihadapi dengan kekuatan. Iran mencoba menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tenang, tetapi tanda-tanda yang datang dari Teheran menunjukkan sebaliknya. Sementara Netanyahu dan para pemimpin Arab bergabung dengan Trump untuk memberikan tekanan besar terhadap garda revolusi Islam yang berdarah yang mengendalikan Iran. Saya akan segera memberitahumu semua itu, tapi sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves, gerakan Trump bukan hanya militer, tapi juga politik. Presiden Amerika Serikat menempatkan Iran di pusat tekanan besar yang melibatkan Angkatan Laut Amerika, sekutu dari Timur Tengah, negara-negara yang khawatir tentang energi, dan para diplomat yang sudah menuntut solusi untuk membuka kembali Selat Hormuz. Rezim Iran telah berubah dari provokator menjadi pihak yang dituntut. Sekutu-sekutu regional juga ikut terlibat dalam permainan ini. Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Teluk lainnya, mereka memperketat pengepungan terhadap Iran karena mereka tahu bahwa Teheran menggunakan milisi, minyak, rudal, dan jalur laut sebagai alat intimidasi. Bagi sekutu-sekutu ini, saatnya untuk bertindak tegas. Mereka melihat keraguan sebagai hadiah bagi rezim Iran. Karena itu, mereka menuntut agar Washington terus menekan Iran sampai menerima persyaratan yang nyata. Menurut laporan yang dikaitkan dengan Kanal 12, ada penilaian bahwa menyerang sektor ini bisa membuat Teheran bernegosiasi dari posisi lemah. Hal ini tidak melemahkan Trump. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut memahami bahwa rezim Iran hanya mundur ketika mereka melihat adanya biaya nyata. Israel mencermati rudal, milisi, dan ancaman nuklir. Negara-negara Teluk mencermati pelabuhan, pangkalan, minyak, asuransi, dan stabilitas. Hasilnya adalah tekanan politik yang berpadu dengan kalkulasi militer. Iran tidak hanya menghadapi Washington, tetapi juga menghadapi kawasan yang lelah dengan intimidasi mereka. Tekanan dari sekutu-sekutu ini sebenarnya memperkuat Trump. Ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut tidak mempercayai propaganda Iran. Ini menunjukkan bahwa negara-negara yang hidup dekat dengan ancaman tersebut menginginkan Amerika Serikat memimpin tanggapan. Dan ini menunjukkan bahwa Teheran telah kehilangan kemampuan untuk menampilkan diri sebagai korban yang terisolasi. Ketika beberapa ibu kota di Timur Tengah mendukung sikap yang lebih tegas terhadap Iran, retorika rezim mulai kehilangan kekuatannya di luar perbatasannya sendiri. Iran mencoba memanfaatkan malam itu, tetapi juga mengungkapkan sebuah rezim yang dikelilingi oleh berbagai masalah. Blokade menjadi beban, usulan dari Amerika Serikat juga menjadi beban, tuntutan dari para sekutu, dan ketakutan kehilangan infrastruktur energi menjadi beban yang lebih berat lagi. Teheran tahu bahwa jika terus memaksakan eskalasi, mereka bisa membahayakan pelabuhan, kilang minyak, pangkalan di pesisir, dan bahkan struktur yang menopang ekonomi perangnya sendiri. Karena itu, pernyataan dari Iran menjadi lebih agresif. Bukan karena rezim merasa nyaman, tetapi karena mereka harus pura-pura mengendalikan situasi di depan pendukungnya sendiri. Itulah perbedaan utamanya. Trump tidak perlu tampil setiap saat untuk menunjukkan kekuatan. Dalam krisis sebesar ini, kekuatan politik juga berarti membiarkan lawan merespons di bawah tekanan. Sementara, Teheran berusaha membuat pernyataan yang berdampak, Washington menuntut hasil. Iran ingin menekan Trump, tetapi akhirnya harus menjelaskan kepada dunia mengapa mereka mempertaruhkan perdagangan global. Mereka bilang ingin dihormati, tapi mengancam kapal-kapal dagang. Mereka bilang tidak takut pada Amerika Serikat, tapi bereaksi dengan pidato yang nadanya makin panik ketika Washington memperketat blokade. Perilaku seperti ini membantu Trump secara politik karena memungkinkan dia untuk menggambarkan Iran sebagai kekuatan yang membuat krisis menjadi tidak stabil. Inilah jebakan yang dipasang oleh Gedung Putih, membuat Teheran hanya punya sedikit pilihan yang baik. Dampak di dalam negeri bagi rezim Iran juga sangat berat. Rakyat Iran sudah hidup dengan inflasi, tekanan ekonomi, penindasan, dan ketidakpercayaan terhadap masa depan.
Krisis berkepanjangan di laut mungkin bisa dijual oleh propaganda resmi sebagai bentuk perlawanan. Tapi di kantong rakyat itu berubah menjadi harga yang tinggi, kelangkaan, ketakutan, dan isolasi. Bagi para pemimpin Teheran, kehilangan kendali atas narasi di dalam negeri sama berbahayanya dengan kehilangan pengaruh di Teluk. Dari Oman, itulah sebabnya rezim perlu pasang nada keras. Mereka berusaha meyakinkan rakyat Iran bahwa mereka sedang menang, sementara tekanan dari luar semakin kuat. Trump bekerja tepat pada titik psikologis dan politik ini. Dia tahu bahwa rezim otoriter bertumpu pada pencitraan. Ketika mereka tampak kuat, mereka mencoba mengintimidasi. Ketika mereka ditekan, mereka menaikkan nada bicara untuk menyembunyikan rasa tidak aman. Gedung Putih sedang menggunakan krisis ini untuk menunjukkan bahwa Iran tidak mengendalikan segalanya. Tidak sepenuhnya mengendalikan Selat Hormuz, tidak mengendalikan reaksi para sekutu, tidak mengendalikan pasar, tidak mengendalikan Dewan Keamanan, dan tidak mengendalikan waktu negosiasi. Sejarah menunjukkan bahwa rezim yang menggunakan jalur strategi sebagai alat pemerasan pada akhirnya menarik koalisi untuk melawan mereka. Dalam krisis rudal Kuba tahun 1962. Amerika Serikat tidak perlu langsung menyerbu Kuba pada awalnya untuk memaksa Uni Soviet mundur. Washington menggunakan blokade laut, tekanan diplomatik, dan pengendalian eskalasi untuk memaksa Moskwa menghitung biaya jika terus melanjutkan langkahnya. Poin sejarah ini sangat kuat karena menunjukkan bahwa di saat krisis, siapa yang mengendalikan ritme politik bisa menang tanpa harus menjadikan setiap langkah sebagai tontonan. Kennedy menghadapkan pihak Soviet pada sebuah pilihan. Trump sekarang mencoba menempatkan Teheran pada posisi yang sama. Atau mundur dari pemerasan, atau menerima konsekuensi menghadapi sebuah kekuatan besar yang menguasai laut, diplomasi, dan tekanan ekonomi. Negara-negara lain juga belajar bahwa mengancam jalur perdagangan bisa berubah menjadi bencana politik. Di Laut Merah, serangan-serangan Houthi terhadap kapal-kapal dagang menyebabkan kapal-kapal berbelok arah, biaya meningkat, dan reaksi internasional. Hasilnya jelas, sebuah kelompok regional mencoba terlihat kuat dengan menyerang perdagangan maritim, tetapi akhirnya justru mengundang sorotan militer, diplomatik, dan ekonomi ke arah mereka sendiri. Dalam kasus Iran, risikonya lebih besar karena Hormuz jauh lebih berpengaruh di pasar energi. Oleh karena itu, tekanan terhadap Iran meningkat dengan cepat. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada respons Teheran. Jika mereka mencoba menggunakan sekutu dan milisi untuk memperluas krisis, mereka berisiko kehilangan lebih banyak dukungan internasional. Iran ingin malam itu menunjukkan Trump yang terisolasi. Malam itu menunjukkan hal lain. Teheran dikepung oleh tekanan, sekutu regional meminta ketegasan, dan Amerika Serikat mengubah krisis menjadi sebuah persaingan. Sebuah persaingan politik yang tidak bisa dikendalikan oleh rezim Iran. Trump membuat Iran panik karena dia telah membawa krisis keluar dari arena pilihan Teheran. Rezim itu menyukai kekacauan, ancaman, dan propaganda. Washington membawa konfrontasi ke ranah tekanan yang terorganisir, blokade, diplomasi, sekutu, energi, negosiasi, dan biaya ekonomi. Ini adalah kemunduran politik dari rezim yang mencoba menggunakan Hormuz sebagai senjata dan sekarang harus mencari jalan keluar sebelum pemerasan itu sendiri berbalik melawan Teheran. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe to channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.